Marhaban ya Ramadan. Selamat datang hari yang sangat mulia ini, bulan yang sangat mulia ini. Kita akan diundang oleh Allah, yaitu bulan puasa Ramadan, bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu mari kita tidak lupa bersyukur atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita, sehingga kita masih diberi kesempatan di bulan yang sangat mulia ini. Teman-teman, tahukah kalian puasa itu keistimewaannya sangat banyak sekali, ya. Oleh sebab itu kita sudah tahu bahwa bulan yang mulia ini penuh keistimewaan, maka kita harus perbanyak amal soleh. Harus kita menjaga sholat wajib dan sholat sunnah. Kenapa? Karena pasti pahalanya Allah lipat gandakan, teman-teman. Nah, di antara keutamaan puasa ini kita akan diberi sesuatu yang sangat istimewanya, yaitu satu, orang yang berpuasa akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, yang sudah-sudah, ya. Allah pasti mengampuni kalau kita berpuasanya benar, ikhlas karena Allah. Hadis Bukhari Muslim yang berbunyi, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di hadis ini, barang siapa yang menghidupkan dan ikut meramaikan bulan suci Ramadan ini, pastinya dengan iman dan mengharap pahala sama Allah, Allah akan ampuni dosa-dosa yang lalu. Jadi barang siapa yang mengamalkan amal soleh di bulan Ramadan, pasti Allah akan lipat gandakan pahala-pahala yang sudah kita kerjakan, akan lipat gandakan pahalanya. Dan keutamaan berikutnya yaitu orang yang melaksanakan puasa mendapatkan dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama yaitu kegembiraan ketika di dunia. Nah, kegembiraan di dunia ini saat lagi nikmat-nikmatnya, pasti orang merasakan lapar baru makan. Sama dengan di puasa ini, kegembiraannya orang sedang mau berbuka puasa. Dan kegembiraan yang kedua yaitu ketika di akhirat kelak nanti ketemu sama Allah. Amin. Semoga kita semua akan bertemu sama Allah di surganya. Amin ya Allah. Nah, keutamaan berikutnya, teman-teman, jadi orang yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah pasti dijauhkan dari namanya api neraka sejauh 70 tahun. Panjang sekali, 70 tahun. Subhanallah. 70 tahun itu bukan sebentar, lama. Oleh sebab itu kita manfaatkan sebaik-baiknya, teman-teman. Dan keutamaan berikutnya, orang yang berpuasa mendapatkan keistimewaan masuk surga melalui pintu khusus di akhirat nanti. Jadi Allah siapkan pintu khusus di surga untuk orang yang sudah menjalankan puasa dengan ikhlas dan tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan rahmat, di mana pintu langit dibukakan guna mencurahkan rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Inilah rincian daripada keutamaan bulan Ramadan. Dari sekian rincian itu, teman-teman, kita sudah menjalankan puasa 1 bulan penuh. Pasti kita semuanya akan merasakan namanya hikmah puasa. Hikmah puasanya apa saja? Kita akan merasakan diantaranya yaitu satu, meningkatkan ketakwaan. Yang kedua yaitu melatih kesabaran. Pasti orang berpuasa jika tulus dan ikhlas akan merasakan perubahan drastis, apalagi dalam hal kesabaran. Yang ketiga, meneguhkan kedisiplinan. Kita tahu bahwa disiplin bahwa orang berpuasa diawali dengan sahur. Setelah itu kita menjalankan ibadah wajib dan ibadah sunnah berikutnya sampai kita akan melanjutkan berbuka puasa. Kita akan didisiplin dengan sendiri. Dan berikutnya kita akan melemahkan namanya godaan setan. Jadi
orang yang berpuasa itu kuat imannya, maka setan tidak akan bisa mengganggu kita. Dan yang terakhir adalah penyucian jiwa dari syirik dan dosa. Kita akan disucikan. Perbuatan dosa kita disucikan dari amal-amalan perbuatan kita di bulan suci Ramadan. Kita akan dibersihkan semuanya dari dosa-dosa dan syirik-syirik. Kita dijauhkan dari pikiran yang tidak baik dalam pikiran. Dan pastinya kita akan dikuatkan sama Allah dengan berpikiran yang baik. Berikutnya, selain kita mendapatkan hikmah puasa, kita juga harus tahu ini, berpuasa itu ada syarat wajib. Syarat wajib puasa itu diantaranya, yang pertama, kita harus beragama Islam. Alhamdulillah kita semuanya beragama Islam. Yang kedua, yaitu kita punya akal sehat. Akal kita sehat, maka wajib bagi kita puasa. Kalau tidak sehat, maka tidak wajib. Tapi kita harus bersyukur, oh kasih kita akal sehat. Yang ketiga, yaitu balik, yang umurnya sudah cukup umur itu diwajibkan. Terus bagaimana yang belum cukup umur? Maka dianjurkan, disarankan untuk latihan berpuasa. Harus disarankan mulai dari sekarang, mulai dari kalian semua ini melatih untuk berpuasa supaya nanti tidak kaget, ya, tidak panik. Oh ternyata puasa itu lapar, puasa itu haus, udah lapar haus lagi ya. Setelah itu bukan hanya itu, kita biasanya semangat kalau melakukan aktivitas, kalau perut kita udah terisi. Padahal puasa itu juga semangat karena kita sudah melakukan sahur. Nah, yang berikutnya, syarat yang berikutnya yaitu mampu melaksanakan puasa. Mampu. Kalau nggak mampu, wajib, nggak wajib. Syaratnya harus mampu. Dan syarat berikutnya, tidak dalam perjalanan. Jadi musafir ini wajib puasa nggak? Nggak wajib. Tapi kalau dia mau puasa, Ustaz, boleh. Tapi tidak wajib bagi musafir karena perjalanan yang sangat jauh, sangat melelahkan perjalanannya. Ya. Syarat berikutnya harus punya sehat jiwa. Tubuh kita harus sehat, jiwa kita harus sehat, semuanya sehat. Pikiran, semuanya yang ada di dalam tubuh kita itu harus sehat, ya, harus sehat. Yang perempuan ini khusus ada syaratnya, perempuan nggak wajib puasa, ya, sedang haid dan nifas. Ini bagi perempuan dikasih keringan sama Allah. Jadi kalau dalam keadaan haid dan nifas tidak diwajibkan berpuasa. Harus suci dulu baru puasa. Jadi kita sudah bahas namanya syarat wajib puasa, hikmah puasa dan keutamaan di bulan Ramadan. Dan juga kita nggak lupa di dalam puasa ini ada rukun puasa. Rukun puasa itu satu, harus ada niat dalam hati berpuasa. Harus ada niat. Dua, menahan diri dari makan dan minum. Mulai kapan? Mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Jadi kita harus menahan lapar, harus menahan haus, ya. Mulai dari fajar terbit matahari sampai tenggelamnya matahari. Barulah kita diperbolehkan iftar, yaitu berbuka. Nah, tadi sudah rukun, dan ternyata ada juga yang harus kita bahas sama-sama teman-teman, yaitu hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Apa saja itu? Ada yang tahu? Hal-hal yang dapat membatalkan puasa? Pasti teman-teman sudah tahu. Mari kita bahas teman-teman. Hal-hal yang membatalkan puasa: satu, makan minum dengan sengaja. Pasti kalau makan dan minum dengan sengaja pasti batal. Bagaimana sebaliknya? Kalau nggak sengaja, nggak batal, kita lupa, maka kita lanjut. Ya, tapi jangan pura-pura
lupa. Nah, ini tidak boleh. Ya. Itu yang membatalkan puasa itu yang sengaja, dan lupa tidak sengaja itu maka tidak membatalkan. Tapi jangan pura-pura lupa, itu juga sama saja batal puasanya. Ingat, Allah Maha tahu teman-teman. Ya. Terus yang kedua yaitu muntah. Jadi ketika muntah dengan sengaja batal, pasti batal. Ustaz, tapi muntahnya nggak sengaja, tiba-tiba keluar. Kalau sesuatu yang tidak sengaja maka tidak batal. Tapi kalau muntahnya disengaja, ini juga termasuk kategori membatalkan puasa, teman-teman. Yang berikutnya yang membatalkan puasa yaitu hilang ingatan. Nah, ini baru beda. Kalau hilang ingatan, ini bukan lupa tidak sengaja, ya, tapi hilang ingatan ini seperti orang yang lagi pingsan, mabuk, dan atau gangguan jiwa. Boleh nggak orang yang gangguan jiwa atau dikatakan hilang akal sehatnya, hilang ingatannya, boleh puasa? Tidak wajib, dan itu sebenarnya membatalkan. Kalau puasa, sedang berpuasa tiba-tiba hilang ingatan, tiba-tiba mabuk, pingsan, itu juga termasuk yang membatalkan puasa. Berikutnya yaitu murtad. Murtad itu apa? Yang dulunya muslim terus keluar dari agamanya. Nah, ini batal puasanya. Jadi nggak boleh berpuasa. Seperti halnya kita tahu tadi, syaratnya yang pertama harus beragama Islam. Yang terakhir yaitu keluar darah haid atau nifas bagi perempuan yang seperti yang disampaikan tadi. Nah, wajib harus suci. Kalau wajib puasa itu harus suci. Tapi kalau keluar haid maka batal. Tiba-tiba puasa terus keluar haid, keluar darah, maka batal puasa dan tidak diwajibkan puasa. Itulah rincian daripada yang kita bahas, teman-teman, ya. Alhamdulillah, dari sekian pembahasan kita tidak lupa mengetahui banyak keistimewaan di bulan suci Ramadan. Dan keutamaan yang paling penting di sini adalah sebelum kita berpuasa kita harus niatkan dalam hati dan disarankan untuk bisa makan sahur, teman-teman. Ya, semuanya harus sahur. Harus sahur semuanya. Kenapa? Karena di dalam sahur ini ada keutamaan sahur ini. Ya. Kenapa kita harus sahur? Keutamaan sahur di bulan Ramadan ini ada manfaatnya, ada fungsinya. Apa itu? Satu, ketika kita sahur maka membuat fisik kita jadi lebih kuat, ya, lebih segar, mau belajar sehat, mau belajar kuat, ya, tidak mudah ngantuk. Nah, itu keutamaan ketika kita menjalankan sahur atau makan sahur. Yang kedua adalah mendapat lebih banyak keberkahan di dunia dan di akhirat. Karena ini adalah sunnah Nabi, maka kita juga dapat keberkahan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga yaitu kita membiasakan diri bangun malam, dan ketika bangun malam kita mengusahakan dan mengupayakan dengan keras kita melawan diri untuk bisa bangun malam dan melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah yaitu namanya sholat tahajud, ya. Dan waktu yang tepat untuk merenung, ya. Ketika sahur itu adalah waktu yang tepat untuk merenung. Bahkan waktu mustajab dikabulkan doa-doa kita. Jadi ketika malam orang yang lagi sholat tahajud semuanya pada tidur, kita minta sama Allah, dan waktu itulah waktu yang sangat mustajab, doa-doa kita dikabulkan.
Tapi kita mintanya dengan sungguh-sungguh. Apa yang kita minta kita curahkan dalam hati dan mulut kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sekian itu maka kita juga bisa meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sepertinya pelajaran hari ini sangatlah banyak sekali yang kita bahas, dan jangan lupa apa yang sudah disampaikan tadi kita berusaha untuk mempraktekkan dalam kehidupan kita di saat nanti bulan puasa Ramadan, teman-teman. Nah, sudah puaskah teman-teman? Tapi sebelum saya tutup, saya mau sedikit pantun, boleh? Oke, coba dengarkan ya baik-baik ya pantunnya ya. Nanti kalau saya bacakan pantun, kalian bilang ya salam ya, ya salam. Paham semuanya? Bukan cakep bukan, tapi bilang ya salam ya. Pantunnya begini, coba siap-siap bilang ya salam ya. Ikan kakap, ikan patin. Oke. Anak ikan pandai memangsa. Siap ya. Mohon maaf lahir dan batin. Oke. Selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.